Halo teman, takut didatangi di lapangan pinjol langsung ke rumah? Coba cara ini agar aman. Nah, saya membagikan tips ini gratis buat teman-teman yang sekarang sedang stres, frustasi masalah penagihan pinjaman online. Apakah akan didatangi ke rumah atau tidak, dan ini akan mengganggu mental teman-teman. Jadi saya buat video ini khusus buat teman-teman. Jadi mohon simak video sampai habis. Yang pertama adalah kita harus tata kelola mindset kita, mental kita, agar tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak benar. Nah, untuk penagihan pinjaman online itu tidak semua menerapkannya. Itu harus teman-teman camkan terlebih dahulu. Yang bisa menerapkan cuma pinjaman online yang besar. Nah, saya catat ada 4 pinjaman online yang mungkin akan menagih ke rumah. Yang pertama jelas Aku Laku, yang kedua Kredivo, yang ketiga EasyCash, yang keempat ShopeePayLater. Nah, di luar itu biasanya lebih aman karena yang mereka tidak punya uang untuk menggaji debt collector untuk menagih ke rumah. Jadi di luar Aku Laku, Kredivo, EasyCash, dan ShopeePayLater, teman-teman bisa aman untuk kedepannya. Jadi jangan pernah takut. Ini cuma masalah mental ya teman. Jadi teman-teman harus tata di mindset bahwa ini cuma masalah hutang piutang. Kita bisa mengabaikannya karena ini tidak ada satu delik hukum pun yang akan mengganggu teman-teman. Jadi kita aman ke depan. Kalau mau tagih ya kita bicara saja apa adanya, bahwa ekonomi kita sedang sulit dan kita tidak punya uang bayar, seperti itu saja. Dan tugas dari debt collector SOP penagihannya cuma mengingatkan menagih ya teman. Jadi tidak sampai berbuat anarkis, berbuat sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman. Dan umpamanya kita sudah ditagih secara kasar, kita bisa langsung adukan saja ke OJK dan bilang kamu sudah melanggar aturan, sudah membuat saya tidak nyaman dan tidak boleh seperti itu karena OJK sudah melarang itu. Jadi mohon pergi dari ini karena sudah melanggar hukum, seperti itu ya teman. Jadi jangan pernah takut tentang masalah debt collector datang ke rumah. Teman-teman harus siapkan mental terlebih dahulu, mindsetnya ditata, mentalnya terus diperbaiki. Jangan pernah takut karena ini cuma masalah hutang piutang, tidak ada sangkut pautnya dengan delik hukum. Jadi teman-teman aman ke depannya. Nah, kalau sudah seperti itu, jika umpamanya debt collector masih datang lagi bicara seperti itu, jangan pernah takut tentang masalah itu. Jadi umpamanya debt collector sudah datang seperti itu terus ya teman, dan ini biasanya cuma berlangsung sekitar 3 minggu, dan minggu keempat itu biasanya tidak akan ada yang datang lagi karena kita sudah dinilai atau sudah dicoret dari daftar prioritas penagihan pinjaman online. Dan mereka lebih concern kepada orang yang lemah mentalnya, yang tidak punya pendirian, yang mudah diintimidasi. Jadi teman-teman harus tidak boleh jadi bagian seperti itu. Teman-teman harus kuat mentalnya, harus mindsetnya ditata, jangan pernah takut tentang masalah ini. Nah, buat teman-teman yang sekarang sedang stres, apakah saya akan ditagih atau tidak, apakah saya akan didatangi debt collector atau tidak, teman-teman bisa tulis di komentar tentang daerah teman-teman dan jumlah nominal teman-teman, karena dua hal pokok ini yang menentukan apakah ditagih debt collector atau tidak. Jika teman-teman di daerah pergunungan itu biasanya tidak akan didatangi oleh debt collector karena ya jarak tempuh ke situ, ke rumah teman-teman itu jauh. Jadi males saja menagih teman-teman. Itu wajib teman-teman camkan terlebih dahulu. Nah, untuk jumlah pinjaman juga menentukan. Jika teman pinjamnya 10 juta dan pinjamnya 300.000, itu mungkin yang akan ditagih adalah yang 10 juta. Yang 300.000 tidak akan ditagih karena ya cuma nominal sedikit, mereka tidak dapat fee ya teman. Beda halnya dengan 10 juta rupiah, mereka dapat fee yang banyak dan mereka akan lebih concern kepada orang yang punya jumlah pinjaman lebih besar. Itu harus teman-teman camkan. Jadi teman-teman tulis di komentar saja tentang masalah jumlah pinjaman dan domisili teman-teman. Nah, video singkat dari saya semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa lebih semangat dalam hidup dan tidak ngeluh. Nah, video singkat dari saya semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk hidup yang lebih baik.